warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Nah, di pertemuan pertama kemarin mungkin juga sudah dibahas gitu bahwa mata kuliah psikologi abnormal ini merupakan mata kuliah baru. Jadi sebelumnya adalah mata kuliah psikopatologi dan kesehatan mental, di mana psikopatologi itu lebih belajar bagaimana sakit gitu ya dalam psikologi. Kemudian kesehatan mental itu lebih ke konsep-konsep kesehatan pada psikologi. Nah, sedangkan di psikologi abnormal ini memang kita akan lebih banyak bicara tentang konsep sakit dan bagaimana penanganan atau penyembuhannya gitu ya. Poin utama dalam psikologi abnormal ini adalah abnormalitas dalam psikologi, kemudian isu-isu apa yang berkaitan dengan abnormalitas tersebut. Sehingga di pertemuan ini kita akan belajar tentang pengantarnya. Nah, untuk tahu bagaimana perilaku itu disebut sebagai perilaku abnormal atau menyimpang gitu ya, tentu kita harus tahu dulu bagaimana sebenarnya perilaku yang normal atau yang wajar. Kalau kemarin di mata kuliah psikologi umum mungkin teman-teman tahu bahwa psikologi itu mempelajari proses mental dan perilaku. Nah, di psikologi abnormal ini dikhususkan lagi bagaimana perilaku yang abnormal atau menyimpang itu. Nah, tentunya kita juga perlu tahu bagaimana perilaku yang normal atau wajar itu. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Nah, saya punya sebuah gambar. Nah, kesan apa yang kira-kira teman-teman tangkap dari gambar ini? Mungkin beberapa dari Anda menangkap kesan bahwa ini adalah suatu gambar yang sedih atau putus asa, cemas mungkin, takut, perilaku mengurung diri atau tidak mau berinteraksi, mungkin itu yang teman-teman tangkap. Atau sudah ada kesan bahwa ini adalah depresi atau trauma mungkin gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin menebak-nebak kira-kira apa ya situasi yang menyebabkan individu ini mengalami emosi yang demikian atau menunjukkan perilaku yang demikian. Nah, kemudian kita juga mungkin bertanya-tanya apakah ini adalah suatu ekspresi emosi dan bentuk perilaku yang wajar atau tidak ya kira-kira gitu. Kemudian saya punya gambar berikutnya. Nah, ada gambar satu orang dengan dua ekspresi yang berbeda gitu ya. Ada topeng di depannya. Kesan apa yang kemudian teman-teman tangkap dari gambar ini? Apakah ada perubahan suasana hati yang ekstrim gitu? Atau ada individu yang tampaknya pura-pura bahagia, menyembunyikan kesedihan misalnya? Atau teman-teman kemudian berpikir bahwa ini sepertinya gangguan bipolar gitu. Lagi ya di beberapa media sosial ada orang mengakui bahwa dirinya mengalami bipolar. Nah, apakah ini bentuk ekspresi emosi yang wajar atau normal, atau bahkan ini sudah masuk ke ranahnya abnormal gitu. Nah, ini yang kemudian perlu kita pelajari bersama, bagaimana kita menentukan sebuah perilaku itu sebuah perilaku yang normal atau yang abnormal. Kita cek berikutnya. Nah, sebagaimana saya katakan tadi bahwa dalam psikologi abnormal ini kita perlu mempelajari atau mengelaborasi lebih lanjut bagaimana perilaku yang abnormal
Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara menangani atau mengobatinya. Nah, dalam psikologi abnormal sendiri seringkali dikenal berbagai istilah, misalnya gangguan mental atau gangguan psikologis. Nah, kalau gangguan mental itu sudut pandangnya gitu, itu lebih ke perspektif biologis atau perspektif medis. Sedangkan gangguan psikologis itu adalah istilah yang lebih banyak digunakan oleh insan psikologi gitu ya, karena sifatnya yang lebih humanis gitu. Jadi kalau yang gangguan mental tadi kan benar-benar terkait neurotransmitter misalnya, terkait proses-proses biologis yang tidak normal gitu ya, yang ada di otak. Nah, sedangkan kalau disebut gangguan psikologis itu tidak hanya menitik beratkan pada proses neurotransmitter yang salah atau hormon yang kacau dan sebagainya, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor sosiokultural di sekitar individu tersebut. Nah, kembali lagi pada dua gambar di slide sebelumnya yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, mana yang disebut sebagai situasi atau respon yang normal dan mana yang disebut sebagai perilaku atau respon yang tidak normal. Nah, jika ada sebab yang jelas kenapa emosi negatif itu tadi muncul gitu ya, itu bisa disebut sebagai perilaku yang normal atau respon normal pada situasi yang abnormal. Misalnya kehilangan pekerjaan. Nah, itu adalah situasi yang menimbulkan respon-respon cemas, misalnya ketakutan, kesedihan. Nah, ketika orang menunjukkan emosi itu secara kongruen dan kemudian bisa meregulasinya atau mengatasinya secara cepat, itu bisa disebut sebagai perilaku yang normal. Gitu. Sebaliknya, ketika tidak ada situasi yang memunculkan respon emosi negatif, tapi kemudian emosi negatif itu intens, kemudian berkepanjangan, membuat individu itu kesulitan mengelola diri sendiri atau mengerjakan tugas-tugas hariannya, gitu. Itu bisa kemudian kita kategorikan sebagai perilaku yang abnormal. Atau kita bisa menduga bahwa itu besar kemungkinannya merupakan sebuah gangguan, sebuah problem yang sifatnya abnormal. Nah, kemudian masalahnya adalah sulit bagi kita secara awam atau secara cepat gitu ya, menentukan bagaimana sebuah perilaku atau ekspresi emosi itu dikatakan normal atau sudah masuk kriteria gangguan atau tidak normal gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan abnormalitas perilaku atau abnormalitas ekspresi emosi. Yang pertama adalah unusualness atau perilaku yang tidak biasa yang ditunjukkan. Nah, di sini digambar itu ya sebagai ilustrasi, saya beri potongan ilustrasi waktu ada kasus persidangan Jessica. Ingat nggak ya teman-teman, sekitar tahun 2016 waktu itu cukup diekspos gitu oleh beberapa media bahwa ada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terduga teman dekat sendiri. Nah, di situ ada psikolog sebagai saksi ahli yang menunjukkan atau menganalisis bahwa perilaku terdakwa ini tidak biasa atau tidak lazim, yaitu perilaku meletakkan tas belanja di atas meja dan menutupi arah CCTV, jadi menutupi gelas dari pantauan CCTV. Nah, itu diinterpretasi sebagai perilaku yang tidak lazim atau tidak biasa.
Nah, kemudian waktu itu pengacara minta data statistik, tapi tidak dapat ditunjukkan. Jadi seberapa banyak sih gitu ya, pengacaranya waktu itu menanyakan seberapa banyak orang yang secara statistik melakukan perilaku tersebut, sehingga psikolog bisa mengatakan bahwa perilakunya ini tidak lazim atau tidak biasa gitu. Nah, secara statistik memang tidak dapat ditunjukkan, tapi kemudian kenapa kesimpulan bahwa perilaku yang ditunjukkan itu tidak lazim, itu ada didukung oleh perilaku lanjutan, yaitu ketika Jessica tidak menolong ketika temannya jatuh. Padahal respon normal orang ketika melihat orang lain kesakitan atau kesulitan itu adalah respon menolong, terutama orang-orang yang dekat dengan korban gitu ya. Nah, tapi sayangnya perilaku yang tidak lazim juga tidak selalu bisa disebut sebagai perilaku abnormal. Misalnya Jerome Pauline, tahu ya, Jerome Pauline adalah mahasiswa asal Indonesia yang saat ini kuliah di Jepang di jurusan matematika. Dia bisa berhitung dengan sangat cepat dalam hitungan detik tanpa membuat draft atau coretan. Itu kan secara statistik gitu ya, secara statistik menyimpang gitu, tapi bukan berarti bahwa perilakunya itu adalah perilaku yang abnormal. Jadi memang istimewa, tapi bukan berarti itu abnormal gitu. Meski sulit untuk melihat antara normal dan abnormal, tapi unusualness ini biasa digunakan atau sebagai tolok ukur awal untuk menentukan abnormalitas. Nah, selanjutnya kriteria abnormalitas itu juga bisa dilihat dari deviasi sosial atau social deviance. Nah, maksudnya adalah ketika perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh individu itu bertentangan dengan apa yang menjadi norma kelompok atau norma masyarakat, bisa disebut sebagai perilaku abnormal. Nah, tapi kemudian ini bisa jadi berubah antara satu generasi ke generasi yang lain. Seperti dulu LGBTQ gitu ya, atau perilaku homoseksual itu bisa disebut sebagai perilaku yang abnormal, tapi kemudian dengan perbedaan generasi perilaku ini tidak lagi disebut sebagai perilaku yang abnormal, karena ya meskipun ini masih debatable atau masih diperdebatkan normal atau tidak ya, tapi dalam panduan DSM ini sudah dihapuskan. Jadi LGBTQ itu sebagai spektrum saja, bukan sebagai abnormalitas gitu. Contoh lain misalnya di dalam budaya kita atau di dalam norma kelompok kita, mungkin wajar dalam tanda kutip sekali lagi, ada orang-orang seperti Ponari atau Ningsih Tinampi yang merasa mendapatkan ilham gitu ya, atau mendapatkan kekuatan khusus sehingga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain gitu, dan itu dipercaya, buktinya pasiennya banyak sekali gitu ya. Tapi kemungkinan di budaya lain itu tidak bisa diterima, tapi justru dianggap sebagai waham atau delusi gitu. Nah, selain deviasi sosial, kemudian ada kesalahan persepsi atau kesalahan interpretasi terhadap realitas. Nah, pasien-pasien dengan gangguan skizofrenia itu mengalami gejala positif biasanya berupa halusinasi, misalnya halusinasi auditorik atau mendengar sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada gitu ya. Dan itu dikategorikan sebagai abnormal, didiagnosis sebagai skizofrenia gitu, karena dia mendengar sesuatu yang orang lain itu tidak bisa mendengar gitu. Nah,
Tapi pada beberapa konteks budaya, seperti misalnya pada kesenian jaranan atau reok ponorogo, itu justru dilakukan sebuah intervensi atau apa gitu, yang dengan sengaja membuat individu itu berperilaku tidak lazim, tidak normal, atau mungkin individu itu melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang orang lain itu tidak bisa lihat atau tidak bisa dengar. Nah, perilaku yang muncul itu memang tidak lazim, tetapi juga secara konteks budaya itu tidak bisa dianggap sebagai abnormalitas. Gitu. Jadi bagaimana konteks budaya untuk melihat perilaku ini normal atau tidak normal itu juga sangat-sangat berpengaruh. Selanjutnya distres personal. Sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan di awal bahwa ada situasi yang memang wajar memunculkan respon emosi dan respon perilaku tertentu. Misalnya ada mahasiswa yang kok gagal seleksi beasiswa gitu ya. Nah, situasi gagal itu tentu menimbulkan perasaan sedih gitu. Dan ketika perilaku yang ditunjukkan adalah butuh waktu untuk sendiri dulu gitu. Belum mau berinteraksi dengan teman-teman yang lain karena dia pengen meregulasi perasaan sedihnya itu tadi dengan muhasabah misalnya. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai perilaku yang abnormal karena itu adalah respon yang wajar ketika seseorang mengalami kegagalan. Gitu. Jadi emosi negatif yang wajar. Nah, menjadi tidak wajar ketika emosi itu berkepanjangan, berkelanjutan, kemudian mengganggu fungsi sehari-hari, lalu memunculkan pemikiran dan perilaku yang tidak semestinya ada gitu ya. Jadi kegagalan itu sebenarnya kan sesuatu yang wajar gitu. Dan wajar juga ketika seseorang merasakan sedih, tetapi kemudian tidak wajar ketika sedihnya itu berkepanjangan gitu, kemudian menunjukkan perilaku menarik diri, tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun, mengganggu fungsi sehari-hari gitu. Kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran bahwa memang saya ini nggak mampu kok, saya ini bodoh misalnya, atau ya emang nggak ada gunanya saya berusaha gitu, karena ya setiap saya berusaha itu kok rasanya gagal terus gitu, saya tidak layak mungkin untuk ini. Nah, membuat individu itu terpuruk kemudian tidak berupaya untuk bangkit itu menjadi tidak wajar. Baik, distres personal seperti itu. Selanjutnya adalah perilaku yang maladaptif. Nah, perilaku yang maladaptif ini seperti apa contohnya? Respon takut atau emosi takut itu adalah respon yang wajar, respon yang normal. Itu adalah salah satu dari emosi dasar. Ketika kita misalnya di hutan, kemudian bertemu dengan ular yang udah dalam posisi membuka mulutnya gitu. Respon takut terhadap ular itu adalah respon yang wajar, respon yang normal, sehingga kita atau mendorong individu untuk menghindari bahaya tersebut gitu ya. Jadi respon takut itu adalah respon yang normal, yang wajar, dan bermanfaat memang ya untuk menghindari bahaya sehingga individu itu bisa selamat. Nah, tapi kemudian menjadi tidak wajar ketika seorang individu itu misalnya lihat gambar mata ular aja udah takut, kemudian tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Lihat tas motif ular takut gitu. Itu menjadi respon yang tidak wajar atau berlebihan. Kita mungkin mengenalnya sebagai gangguan fobia spesifik. Nah, itu adalah respon yang tidak wajar. Selanjutnya adalah perilaku yang berbahaya. Perilaku agresi misalnya, itu adalah perilaku yang asalnya wajar gitu. Itu adalah mekanisme pertahanan diri.
ketika seseorang dihadapkan pada situasi berbahaya, respon yang muncul adalah fight atau flight gitu. Jadi melawan atau lari. Untuk apa? Ya untuk menjaga dirinya dari bahaya gitu, untuk mempertahankan diri gitu. Nah, tapi jika individu secara konstan itu mudah tersulut untuk melakukan perilaku agresi, baik kepada diri sendiri maupun lingkungan, apalagi tidak ada penyebab yang jelas gitu ya. Misalnya ada situasi yang ya memang memunculkan emosi marah, tapi kemudian nggak spesifik untuk atau tidak cukup kuat motifnya itu atau situasinya itu untuk memunculkan perilaku agresi, tapi kemudian individu itu menunjukkan perilaku agresi, nah itu bisa kita kategorikan gitu ya sebagai suatu respon yang abnormal atau perilaku yang abnormal. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, dari 6 kriteria yang disebutkan di atas, tentunya ternyata gitu ya, menentukan apakah sebuah perilaku itu disebut abnormal itu tidak mudah gitu. Nah, tapi apalagi tergantung situasi atau kasusnya di mana gitu. Suatu perilaku mungkin dianggap baik-baik saja atau normal di satu kelompok, tapi kemudian di kelompok lain dianggap sebagai sesuatu yang abnormal. Sehingga kriteria-kriteria yang tadi disebutkan, 6 tadi itu perlu ditentukan secara lebih proporsional. Secara umum untuk menentukan apakah suatu perilaku itu normal atau abnormal, itu mengacu pada kombinasi beberapa kriteria yang tadi ada di atas gitu. Nah, jadi mengenali perilaku abnormal sendiri ternyata tidak mudah, apalagi melabeli gitu ya. Melabeli, memahami, dan menjelaskan juga adalah proses yang tidak mudah. Kalau dalam praktik psikologi di Indonesia sendiri, ada beberapa sumber yang bisa menjadi acuan dalam menentukan abnormalitas. Ada PPDGJ, panduan untuk melakukan penegakan diagnosis gangguan jiwa, yang itu mengacu pada ICD. Ada juga DSM, Diagnostic and Statistical Manual. Itu adalah manual juga untuk menentukan sebenarnya perilaku ini normal atau abnormal. Di situ ada rentang waktu, ada bentuk-bentuk perilaku atau simptom gejala yang ditunjukkan oleh individu, sehingga seorang praktisi psikologi atau psikiatri itu bisa menentukan apakah perilaku ini sudah termasuk atau tergolong dalam perilaku yang abnormal, sehingga dibutuhkan treatment atau intervensi yang sesuai untuk mengatasi hal tersebut. Baik, selanjutnya. Bagaimana perilaku abnormal itu terbentuk, itu ada berbagai perspektif. Nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman akan belajar lebih mendalam terkait perspektif untuk melihat bagaimana perilaku abnormal terbentuk, tapi secara umum ada 3. Yang pertama adalah perspektif biologis atau medical itu tadi, di mana individu dipercaya melakukan atau memiliki kecenderungan berperilaku abnormal itu karena ada faktor herediter, ada faktor keturunan. Makanya biasa dibuatlah genogram atau kayak pohon keluarga gitu untuk melihat kalau misalnya individu ini mengalami perilaku abnormal, apakah ada orang tua atau kakek atau kerabat dekat yang menunjukkan perilaku yang serupa dulu, sehingga individu ini lebih rentan. Jadi ada semacam hipotesis bahwa ada gen pembawa gitu ya, yang lazim atau umum untuk menjelaskan tentang disabilitas. Misalnya juga ada kondisi-kondisi prenatal yang
bisa menjelaskan bagaimana perilaku itu, bagaimana individu itu mengalami atau menunjukkan perilaku yang abnormal. Misalnya, waktu dalam kandungan ternyata ibunya mengkonsumsi alkohol secara eksesif sehingga ada dampak pada perilakunya sekarang. Ternyata dulu ini adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibunya memiliki kondisi psikologisnya saat hamil jadi kurang baik, berakibat pada kondisi psikologis atau perilaku anaknya yang sekarang gitu. Kemudian ada perspektif psikologis terkait misalnya trauma, anak yang mengalami kekerasan saat kecil gitu misalnya, atau pola asuhnya yang tidak baik. Jadi ayahnya misalnya cenderung otoriter sedangkan ibunya lebih membebaskan sehingga anak ini memiliki pola atau kerentanan psikologis untuk mengalami perilaku abnormal tertentu gitu. Kemudian pola coping yang berulang. Anak ini ternyata tidak cukup asertif, lebih cenderung memendam masalahnya sendiri gitu ya, kurang terbuka sehingga punya kerentanan psikologis tertentu gitu, yang menyebabkan individu ini menunjukkan perilaku yang abnormal. Nah, kemudian ada lagi pengaruh sosiokultural. Itu lebih ke bagaimana persepsi individu dalam atau kadang masyarakat itu dalam melihat sebuah perilaku yang abnormal. Saya pernah melakukan riset pada suatu desa yang memang kasus disabilitas intelektualnya itu cukup tinggi gitu. Dan kemudian saya ingin melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap kasus disabilitas intelektual. Kenapa ini penting? Karena dengan persepsi yang dalam tanda kutip benar gitu ya, tentunya penanganan baik pencegahan maupun upaya kurasi terhadap kasus disabilitas intelektual itu harapannya lebih baik gitu. Nah, waktu itu saya ingin melihat persepsi masyarakat tentang disabilitas intelektual. Kenapa sih individu atau orang di situ bisa mengalami disabilitas intelektual? Ada beberapa jawaban, misalnya dari golongan yang muda gitu ya, yang cukup terdidik dengan baik gitu, bahwa ada dugaan pernikahan sedarah yang merupakan kebiasaan dalam keluarga gitu. Jadi beberapa keluarga di sana itu memang punya nilai atau punya kebiasaan untuk menikahkan anak-anaknya dengan sepupu sendiri atau dengan saudara sendiri gitu, yang akhirnya mungkin menyebabkan disabilitas intelektual itu gitu. Tapi ada juga golongan-golongan yang lebih sepuh, lebih senior itu persepsinya itu lebih ke hal-hal yang sifatnya spiritual atau mitos gitu. Misalnya dulu siapanya gitu pernah kesambar geledek, akhirnya keturunannya lahir jadi bodoh gitu, menurut bahasa mereka seperti itu. Atau dulu mbahnya itu pernah ke makam atau tempat keramat nggak pakai permisi dulu, jadi cucunya yang kena imbasnya gitu. Atau dulu waktu hamil ibunya kesurupan, hal-hal yang seperti itu. Jadi hal-hal spiritual, kemudian mitos atau legenda yang berkaitan dengan tempat itu gitu. Nah, meski tadi saya sampaikan dalam praktik psikologi di Indonesia itu sudah ada beberapa acuan untuk mendiagnosis gangguan gitu ya, dalam sudut pandang modern ada
berbagai pedoman diagnostik tadi, tapi juga faktor budaya tidak bisa serta-merta kita abaikan atau kita paksakan gitu ya, sehingga diagnosisnya itu harus yang berdasarkan acuan yang modern tadi. Cara pengobatannya juga cenderung modern itu tadi. Banyak sekali pasien yang keluar perawatan dari rumah sakit jiwa itu yang keluarganya kemudian prefer untuk nggak lanjut pengobatannya, atau nggak lagi deh dibawa kontrol gitu, tapi bawa aja ke pondok pesantren atau bawa aja ke orang pinter dalam tanda kutip gitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor budaya atau mungkin juga challenge yang perlu menjadi perhatian bagi ilmuwan maupun praktisi psikologi. Nah, kemudian dalam praktik psikologi sendiri, antara di barat gitu ya, dunia barat dan dunia timur itu berbeda, ada perbedaan. Ketika orang di kultur barat itu sudah dengan terbuka misalnya menyampaikan bahwa ke psikolognya ya atau ke konselornya bahwa sepertinya saya mengalami stres kerja. Nah, itu sudah bisa mengidentifikasi, sedangkan orang di kultur timur mungkin tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini adalah respon stres, tapi lebih bisa mengidentifikasi simptom-simptom fisik. Kayak misalnya, kok saya tuh pusing sebelah atau migrain berkepanjangan ya, atau kok rasanya leher dan bahu saya ini kaku sekali ya berhari-hari. Nah, itu adalah simptom-simptom fisik yang mungkin muncul akibat respon stres. Sedikit cerita aja, waktu itu saya melakukan praktik kerja di sebuah desa gitu ya. Pasiennya ini adalah pasien hipertensi yang berulang, jadi dia tiap beberapa waktu datang ke puskesmas untuk mendapatkan obat penurun tekanan darah. Nah, tapi ternyata kok nggak cukup ya, atau kok hipertensinya ini berkepanjangan ya gitu, padahal dietnya sudah baik gitu, kemudian obatnya juga diminum gitu. Akhirnya oleh dokter umum direfer ke atau dirujuk ke polipsikologi. Jadi kalau di puskesmas itu ada polipsikologi juga. Nah, kemudian saya sebagai praktikan psikolog waktu itu mencoba mengelaborasi perilakunya seperti apa. Bisa tidur nggak mbah? Gitu. Kemudian, oh iya ya lama nih nggak bisa tidur enak gitu, atau tidur nyenyak. Kalau tidur biasanya jam berapa? Terus bangun jam berapa? Gitu. Kemudian dielaborasi lagi, apa sih yang sebenarnya dipikirkan? Apa sih yang sebenarnya dirasakan gitu. Oh, ternyata klien ini, beliau sudah sepuh dengan 4 orang anak. Ternyata anaknya yang nomor 2 itu gagal terus tes PNS, padahal kakak dan adik-adiknya ini jadi yang 3 putra lainnya itu PNS semua gitu. Oh, ternyata itu menjadi beban tersendiri, beban pikiran tersendiri. Kenapa anak yang kedua ini gagal terus gitu? Itu yang kemudian menyebabkan yaitu tadi mengganggu pikirannya, kemudian mengganggunya secara emosi, dan karena tidak terbiasa bersikap asertif, akhirnya berpengaruh juga ke perilakunya, sulit tidur dan sebagainya, sehingga menimbulkan simptom fisik berupa peningkatan tekanan darah tadi gitu. Nah, persepsi klien terhadap masalahnya atau terhadap bagaimana perilaku yang abnormal ini terbentuk tadi juga mempengaruhi pilihan-pilihan dalam melakukan pengobatan gitu ya. Untuk kelompok yang dalam tanda kutip lebih modern atau saya tidak mengatakan modern, lebih setuju atau persepsinya pada
biologis, pada psikologis, dia akan datang ke konselor atau ke psikiater untuk mendapatkan pengobatan yang modern. Tapi pada beberapa kelompok yang mungkin gitu ya, punya alternatif lain, persepsi lain. Misalnya ada persepsi budaya bahwa ini tuh kayaknya kesurupan deh, ini tuh kayaknya apa tadi, disambar geledek deh atau apa, tentu akan memilih pengobatan-pengobatan yang sifatnya tradisional, misalnya itu tadi dibawa ke orang pintar, dibawa ke pondok atau apa. Seperti itu, sehingga kita sebagai ilmuwan maupun praktisi psikologi juga tidak bisa memaksakan persepsi kita gitu ya, persepsi keilmuan kita dalam mendiagnosis maupun memberikan pengobatan yang sesuai dengan keilmuan kita itu ke klien. Karena masih ada beberapa yang memang lebih percaya pada persepsi-persepsi yang sosiokultural itu tadi. Baik teman-teman, demikian pengantar dari mata kuliah psikologi abnormal ini. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman juga isu-isu apa yang sebenarnya akan kita pelajari lebih lanjut sepanjang semester ini. Bagaimana melihat abnormalitas itu gitu ya. Dan hal-hal apa yang secara sosiokultural berkaitan dengan hal ini. Baik, saya akhiri kuliah pengantar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.